Masya Allahu Allah, Akbar. Subhanallah. Ini kayaknya emosi dia sama pastornya tadi, ya kan ya? Jangan pakai kami lah, saudaraku. Langsung saya. Kalau kami itu belum tentu mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak mau diwakili Neng Olan. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Harus Masya pengakuan Allah. pribadi ya, Bang Akbar. Sumaya. Iya, iya, iya. Sama seperti ini, saudariku. Di dalam Galatia 3, Kristus telah menebus kita. Harusnya bukan kita. Ya kan? Karena kalau kita berarti semua orang kena. Telah menebus kami. Nah gitu. Yang mau aja yang masuk ke situ. Tapi itu kan cuma bahasa aja ya kan. Nanti kita yang memiliki interpretasi seperti apa terhadap kalimat tersebut. Yang pasti Olan mungkin masih kecewa ya dengan pastornya. Sampai dia mengungkapkan kata-kata itu, kalimat itu dengan mengatakan percaya kepada Allah adalah Tuhannya juga. Percaya kepada Nabi Muhammad juga adalah nabinya gitu. Mungkin kesal atau apa gitu. Karena di Islam itu tidak bisa kita peluk dengan paksaan. Harus dengan keikhlasan. Bayangkan ya di Islam itu. Persaksian kita misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Anda betul mempersaksikan? Apakah Anda betul melihat Allah itu? Itu dasarnya dulu. Sehingga kita akan berkata umat Islam tidak melihat Tuhannya. Tapi saking yakinnya, maka umat Islam itu melihat Tuhannya. Yakin sepenuh hati. Tak ada Tuhan, pokoknya engkaulah Tuhan. Tak ada yang lain. Itu keyakinan. Ya, bagaimana saya percaya sedangkan peninggi agamanya sendiri menipu saya gitu loh. Bagaimana saya bisa percaya dengan itu? Saya tanya dulu. Ya mungkin oknum, mungkin dia juga lagi butuh biaya. Saya nggak perlu uang dalam diri saya gitu loh. Cuma saya butuh kebenaran. Cuma itu saya butuhkan. Nah itu Jangan dia. belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran. Udah, jangan kau ajari aku. Jangan guru kau ajari guru ya. Nggak perlu kau ajari aku. Ya mungkin kecewa itu oknum. Iya, saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya kan tidak mengucapkan masa dan itu ya. Cuma saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga. Bahwa nabimu itu adalah nabi saya juga. Udah, saya cuma mengucapkan itu aja, nggak lebih dari itu. Udah cukup. Iya. Nah, orang dalam hidup itu ada yang disebut iman. Iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Iman yang dibarengi dengan akal sehat. Ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan, diucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu betul diyakini sepenuh hati, maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafazkan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Nah sekarang agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sesuatu. Nah dari itu makanya saya cari pembenaran tadi. Karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh. Wajar dong saya cari kebenaran gitu buat diri saya gitu loh. Iya, Banyak saya saya pelajari. Ya Gitu. saya paham. Yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia. Apalagi Olan tidak kenal dia dari dulu. Mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor. Bisa jadi. Artinya oknum. Nah cuman masalahnya kenapa dia nggak mau berdiskusi. Padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi. Udah diajak sini dan dia iyakan. Kenapa sekarang dia nggak mau gitu berdiskusi. Apa alasannya Iya. katanya? Tunggu dulu ya. Intinya gini ya, Bang Zuma gini. Iya. Saya punya pertimbangan dalam diri saya ya. Cuma kalau untuk mengucapkan ya abang bilang tadi itu Islam harus mengucapkan yang 2 kali syahadat itu ya mungkin saya belum bisa. Saya punya pertimbangan. Cuman gini, tapi saya meyakini ya
Saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah saya, dan saya meyakini yang kamu yakini nabi kamu yang buta huruf itu adalah nabi saya juga. Udah saya meyakini itu. Kenapa beberapa hari ini dan hampir 1 minggu lebih saya mencari kebenaran, ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen lah itu gitu kan. Nah, cuman saya meyakini itu Tuhan itu Tritunggal yang kamu bilang itu. Itu sih. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah. Nah, sekarang gini, ketika Nabi Muhammad SAW itu disebut buta huruf, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la takhuttu bi yaminika idzal lartaba mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran? Al-Quran itu ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, semuanya, fikihnya ada, semua dipelajari dalam Al-Quran. Bersumber dari satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar, tidak mengerti sejarah, tidak pernah ke Roma, tidak pernah ke Yunani, tidak pernah ke Yerusalem untuk mengkaji, mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu. Tapi seketika dia mendapat ilham, itu yang disampaikan, dihafalkan oleh para sahabatnya, dituliskan oleh para sahabatnya, sampai hari ini terjaga. Isinya, apakah ada yang bertentangan dengan zaman? Tak ada. Seperti poligami tadi, apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia? Tak ada. Sebagai manusia hidup di zaman modern, apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai? Tidak bisa. Tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia. Sehebat apapun, secanggih apapun, seintelektual apapun, semodern apapun zaman, Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut. Al-Quran tidak hanyut. Sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Tapi dia mampu. Kenapa? Karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil, bukan berarti beliau itu bodoh. Tetapi kebutaan beliau untuk menutup, ya, tuduhan-tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca kitab sebelumnya, membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya. Tapi dengan beliau buta huruf, bagi kita yang berakal tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna. Coba, di Indonesia ada berapa profesor, ada berapa doktor, ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu. Membuat aturan, ada anggota MPR, ada anggota DPR. Membuat aturan, aturan itu dibuat, disetujui, disepakati. Berjalan waktu, tidak lagi cocok, dirubah, direvisi. Padahal itu adalah hasil dari uraian kepala profesor, doktor, berkumpul semua orang-orang hebat. Banyak mereka bermusyawarah, bermufakat, menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum. Tapi besok nggak lagi laku, tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini profesor loh, berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung. Mereka memutuskan satu perkara, tetapi perkara yang mereka putuskan berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal hidup di zaman modern. Musim gugur belum datang, musim buah juga belum berganti. Tapi tiba-tiba aturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar, sudah sahih, sudah valid, sudah cocok dengan kehidupan. Ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai. Berubah lagi aturan, bertambah lagi aturan, berkurang lagi aturan. Bagaimana dengan Rasulullah? Seorang diri, 1400 tahun silam, bukan waktu yang singkat. Ribuan tahun membawa aturan,
aturan yang begitu sempurna, mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali. Ada perubahan, ada yang ditinggalkan, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tak ada. Ini manusia atau bukan sih? Ternyata beliau adalah nabi dan rasul penutup. Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau. Untuk apa ilmu itu? Bil bayyinati waz zubur. Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu untuk memberikan pengertian, penjelasan, uraian kepada manusia, agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini, baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia. Seorang diri berbeda dengan penulis Bible, hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi, peradaban Yunani. Mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan penyelidikan, melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya. Toh masih ada yang disisipkan, toh masih ada yang ditambahkan, masih ada yang dikurangi, masih ada dikoreksi, masih ada direvisi dan seterusnya. Padahal mereka banyak, mereka berkongko-kongko. Baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri memberikan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil, yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Itulah bukti kebenaran Islam. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Musa tak ada lagi. Mujizatnya Yesus tak ada lagi. Mujizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW masih ada sampai hari ini. Nah, itulah satu-satunya mujizat yang masih disisahkan oleh para nabi yang akan sampai kepada akhir zaman. Itulah kebanggaan kami sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mukjizat membangkitkan orang mati, enggak. Bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan mukjizat itu. Kenapa? Ilmu kedokteran sudah mencapai pada level itu. Membuat kemudian laut terbelah, kita enggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Di mana itu? Semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang ada satu-satunya sekarang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Ada guru saya Dinda Daman, mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat disilahkan. Yang pasti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saudara kita Olan sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama. Meskipun masih ada ya emosi-emosinya sedikit ya kan ya, maklum mungkin sudah 1 bulan haid tidak berhenti-berhenti, bisa seperti itu. Sampai tensinya masih ini. Tapi insya Allah lambat laun dia akan sembuh, lambat laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik. Baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah, beragama. Demikian, silakan.